Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Fatka dengan NIM 2024-04028 dari kelas A24. Di sini saya akan menjelaskan tentang endotoxin teks. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pengampu Apoteker Muhammad Biswain S.Pharm MSI selaku dosen mata kuliah Tekno Sediaan Steril. Adapun tujuan dari pembelajaran yang saya buat ini adalah agar kita semua sebagai calon penasihat dan praktisi kesehatan di masa depan mampu memahami secara mendalam mengenai definisi dan struktur kimia endotoksin. Bahaya klinis yang luar biasa fatal apabila senyawa ini masuk ke dalam tubuh manusia. Mekanisme deteksi mutakhir secara in vitro memanfaatkan reagen berskala komersial, serta bagaimana implementasi nyata pengujian ini di dalam ekosistem industri farmasi maupun fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke materi yang pertama. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita wajib menjawab pertanyaan mendasar, apa sebenarnya yang dimaksud dengan endotoksin ini? Endotoksin merupakan sejenis toksin atau racun yang membentuk komponen struktur intrinsik ini dinding sel bagian luar bakteri gram negatif. Beberapa contoh bakteri kelompok ini yang sering menjadi polutan utama dalam lingkungan farmasi dan fasilitas medis antara lain yaitu Salmonella. Jika kita membedah strukturnya secara kimiawi, molekul endotoksin ini diklasifikasi sebagai senyawa lipopolisakarida atau LPS. Molekul makromolekul LPS ini tersusun antara 3 domain fungsional yang berbeda. Bagian pertama adalah antigen O yang berada di area paling luar. Yang kedua adalah core polisakarida atau polisakarida yang bertindak sebagai penghubung, dan bagian yang ketiga yang paling krusial adalah lipid A. Mengapa lipid A yang paling krusial? Karena bagian lipid A yang tertanam di dalam membran fosfolipid bakteri inilah yang bertanggung jawab penuh atas seluruh sifat toksisitas atau daya racun dari endotoksin. Satu hal penting yang harus digarisbawahi adalah bakteri gram negatif tidak secara aktif mengekresi endotoksin ini sewaktu mereka hidup normal. Namun, ketika sel-sel bakteri tersebut mati mengalami penuaan atau mengalami lisis, yaitu pecahnya dinding sel akibat pengaruh fisik, kimia, maupun paparan antibiotik, barulah molekul lipopolisakarida ini akan terlepas bebas ke lingkungan sekitarnya, mengontaminasi air, alat penunjang, hingga sediaan obat. Lalu, apa yang membuat molekul tak kasat mata ini begitu ditakuti dalam industri pembuatan sediaan steril secara cairan infus volume besar atau obat injeksi? Ketika sediaan steril yang terkontaminasi oleh endotoksin secara tidak sengaja masuk ke dalam sirkulasi sistemik darah pasien, gugus lipid A akan langsung berinteraksi dengan sel-sel imun tubuh kita, khususnya makrofag atau monosit. Interaksi ini memicu pelepasan sitoksin proinflamasi secara mendadak dan masif, atau yang dalam istilah medis disebut sebagai badai sitoksin. Dampak klinis yang timbul pada pasien sangatlah mengerikan, dimulai dari peningkatan suhu tubuh yang sangat ekstrim yang tidak kenal sebagai reaksi pirogen atau demam hebat. Kondisi ini dapat dengan cepat memburuk menjadi penurunan tekanan darah secara drastis atau hipotesis, shock endotoksik, kegagalan fungsi organ tubuh multiorgan, hingga akhirnya berujung pada kematian. Dari sinilah lahir sebuah prinsip dasar farmasi sediaan steril yang wajib kita tanamkan sebagai produk yang steril belum tentu bebas dari endotoksin. Mengapa bisa demikian? Karena endotoksin bersifat termostabil alias sangat tahan terhadap suhu tinggi. Proses sterilisasi panas basa menggunakan autoklaf pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit memang terbukti muntakhir untuk membunuh sel bakteri hidup secara total. Namun, panas tersebut sama sekali tidak bertenaga untuk merusak struktur kimia dari lipopolisakarida yang sudah terlanjur lepas.
Untuk benar-benar menghancurkan endotoksin, diperlukan metode yang disebut dengan depirogensi, yakni pemanasan kering ekstrim menggunakan oven khusus pada suhu minimal 250 derajat Celcius selama tidak kurang dari 30 menit. Guna menjamin sediaan obat aman sebelum digunakan, Pharmacope menetapkan pengujian resmi yang dinamakan dengan Bacterial Endotoxin Test atau BET. Standar emas pengujian in vitro yang diakui secara global saat ini adalah memanfaatkan reagen komersial bernama LAL test atau Limulus ameboxite lysate. Reagen LAL ini memiliki latar belakang biologis yang sangat unik karena ekstraksi secara selektif dari amebosit atau sel darah milik hewan purba laut, yaitu kepiting tapal kuda dengan nama latin Limulus polypelmus. Sistem kekebalan tubuh makhluk ini sangat unik. Mereka tidak memiliki antibodi, melainkan sel amebosit yang luar biasa sensitif terhadap kehadiran endotoksin bakteri. Apabila sel amebosit mendeteksi endotoksin, ia akan mengaktifkan TSKD enzim pembekuan darah secara merantai untuk mengisolasi racun tersebut agar tidak menyebar. Sifat biokimia alami inilah yang dimurnikan oleh industri farmasi untuk menjadikan alat deteksi kontaminasi di laboratorium. Berdasarkan dokumen Pharmacope, terdapat 3 teknik utama dalam menjalankan pengujian LAL ini. Yang pertama itu metode jendalan gel atau gel cold method. Metode ini bersifat kualitatif atau semi kuantitatif dan menjadi acuan utama jika terjadi sengketa hasil. Prinsipnya secara sederhana, reagen LAL dicampur dengan sampel obat di dalam tabung reaksi kecil lalu diinkubasi pada suhu tubuh manusia, yaitu 30 derajat Celcius selama 60 menit. Setelah 1 jam, tabung diangkat dan dibalik secara sebesar 180 derajat Celcius. Apabila campuran tetap kokoh, membentuk gel padat dan tidak jatuh, maka hasilnya dinyatakan positif terkontaminasi. Jika mencair dan tumpah, hasilnya yaitu negatif. Yang kedua itu metode turbidimetri atau turbidimetric method. Ini adalah metode kuantitatif yang mengandalkan pembacaan instrumen optik. Prinsipnya mengukur tingkat kekeruhan atau turbiditas cair selama reaksi pembentukan jendela berlangsung. Semakin banyak konsentrasi endotoksin di dalam sampel sediaan obat, maka larutan akan menjadi keruh dalam waktu yang jauh lebih cepat. Yang ketiga yaitu metode chromogenik atau chromogenik method. Ini merupakan metode kuantitatif berbasis spektrofotometri modern. Metode ini memanfaatkan substrat peptida buatan yang dilabeli dengan zat warna yang khusus. Ketika endotoksin mengaktifkan reagen LAL, ikatan zat warna akan terputus dan menghasilkan warna kuning pekat. Kepekatan warna ini diukur dengan alat microplate reader untuk menghitung nilai konsentrasi secara presisi. Lalu, di manakah posisi pengujian ini diletakkan dalam dunia kerja farmasi yang sesungguhnya? Di lingkungan industri farmasi, pengujian endotoksin adalah bagian mendasar dari in-process control atau IPC, serta evaluasi produk jadi atau in-finished good testing. Aplikasi dinyatakan mencakup beberapa inti, di antaranya pertama, pemantauan sistem pengolahan air farmasi atau water for injection atau WFI. Air adalah baku utama infus sehingga kebersihannya diuji setiap hari untuk mencegah terbentuknya kolonial biofilm bakteri di dalam pipa distribusi. Yang kedua, itu pengujian berkala pada bahan baku aktif atau API, khususnya bahan baku berstatus steril sebelum masuk ke formulasi. Yang ketiga, untuk validasi kebersihan alat pencucian wadah gelas seperti vial atau ampul guna membuktikan efektivitas oven depirogenasi. Di sisi lain, pada fasilitas rumah sakit, pengujian ini menjadi aspek pengawasan mutu pada unit peracikan steril.
terutama untuk kegiatan IV admixture atau pencampuran sediaan nutrisi parenteral total yang akan diberikan kepada pasien kritis di ruang ICU maupun bayi prematur yang memiliki imun yang sangat lemah. Sebagai ringkasan dan kesimpulan utama dari seluruh rangkaian penjelasan saya, yaitu yang pertama, endotoksin adalah lipopolisakarida dan dinding sel bakteri gram negatif yang dilepas ketika sel bakteri mati atau lisis dengan komponen beracun utama berupa lipid A. Yang kedua, itu karena karakteristiknya yang termostabilitas atau kebal panas. Sterilisasi biasa tidak menjamin hilangnya endotoksin sehingga diperlukan metode destruksi khusus melalui proses depirogenisasi suhu tinggi. Dan yang ketiga itu pengujian bacterial endotoxin test dengan metode LAL tes berbasis kepiting kapal kuda merupakan regulasi wajib mendeteksi kadar kontaminasi secara akurat. Pesan dan manfaat yang dapat kita renungkan bersama dari materi ini adalah betapa krusialnya kompetensi secara farmasis dalam menjaga aspek keamanan sediaan steril. Kelalaian kecil dalam memantau parameter endotoksin ini dapat berdampak langsung pada hilangnya nyawa seorang pasien yang kita layani. Demikian pemaparan video pembelajaran dari saya mengenai endotoksin test untuk mata kuliah teknik sediaan steril. Saya memohon maaf sebesar-besarnya atas kekurangan atau kekeliruan kata selama proses penyampaian materi ini. Semoga video ini dapat memberikan manfaat edukatif dan memperluas cakrawala keilmuan kita semua. Terima kasih atas pemerhatiannya dan waktu berharga yang telah rekan-rekan luangkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.